Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu ceria, tetap semangat, dan dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kembali bertemu dengan saya, Ibu Nurus Samawati Anissa dari SMP Negeri 8 Tangerang. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan belajar tentang menyajikan teks deskripsi. Menyajikan teks deskripsi secara lisan dari video yang diamati. Jadi, ada video dalam bentuk teks deskripsi, itu bisa kita amati dan kita bisa sajikan ulang dalam bentuk teks deskripsi secara lisan. Caranya seperti apa? Nah, misalnya kalian pernah melihat acara jalan-jalan di televisi atau di internet, dan Ibu yakin kalian pasti pernah melihatnya, misalnya acara yang berkaitan dengan wisata ataupun mengunjungi suatu tempat. Dari apa yang kalian lihat, kalian bisa mengamati apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi atau reporternya merupakan salah satu bentuk dari teks deskripsi. Nah, ketika kalian mengamati dan mendengarkan video tersebut, terkadang ada keinginan untuk menyampaikan kepada orang lain, baik itu kepada orang tua kalian, kepada teman kalian, atau ke saudara kalian. Nah, ketika mau menyampaikan itu bisa disampaikan dalam bentuk lisan. Caranya seperti apa sih supaya apa yang kalian sampaikan itu sesuai dengan apa yang kalian lihat? Nah, berikut ini ada beberapa cara yang Ibu sampaikan supaya kalian bisa menyampaikan teks deskripsi tadi secara lisan dengan benar. Ada 5 hal yang harus kalian pahami. Yang pertama, pahami objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, hindari kata kasar yang mengandung sara. Ketiga, hindari kata atau kalimat yang menyerang pribadi, fisik, atau menjatuhkan. Yang keempat, gunakan kalimat yang mudah dipahami. Nah, kemudian sampaikan deskripsi tadi secara runtut. Dengan begitu, kalian bisa menyampaikan teks deskripsi secara lisan dengan baik dan benar. Yang berikutnya yaitu menulis teks deskripsi. Jadi teks deskripsi bisa disampaikan secara lisan, bisa juga disampaikan dalam bentuk tulisan. Nah, sekarang kita akan belajar dalam bentuk tulisan. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama yaitu menentukan objek dan membuat judul. Objek yang kita tentukan itu harus bersifat khusus. Jadi kalau kita ingin mengamati pantai atau ingin menulis tentang pantai, pantai itu pantai apa? Jadi harus khusus, pantai mana gitu ya. Kemudian harus dijabarkan secara subjektif. Karena bersifat khusus dan dijabarkan secara subjektif, teks deskripsi ini bersifat personal. Maksud bersifat personal di sini, jadi tiap individu pasti punya cara menyampaikan apa yang dilihat, apa yang dirasakan, dan apa yang didengar itu dengan gayanya masing-masing. Nah, itu maksudnya bersifat personal. Jadi, gayanya pasti berbeda. Objek yang bisa dijadikan bahan untuk membuat teks deskripsi, contohnya, sini ada beberapa contoh yang Ibu sampaikan. Misalnya, kalian sedang mengunjungi Borobudur. Itu bisa jadikan objek sebuah teks deskripsi. Kemudian sekolahku, alat musik sasando, rumah joglo, museum Fathaillah, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu menyusun kerangka laporan. Jadi setelah menentukan objek, kalian lanjutkan dengan menyusun kerangka laporan. Ketika menyusun kerangka laporan, kalian harus mempertimbangkan apa saja yang dideskripsikan berkaitan dengan objek.
Ini contohnya, misalnya kalian mau mendeskripsikan sebuah tempat wisata. Kalian pertimbangkan, kalau di Bromo itu apa saja sih yang perlu dideskripsikan, kalau di pantai itu apa saja yang perlu dideskripsikan, gitu ya. Kemudian, apa saja yang ada dalam kerangka teks deskripsi? Minimal kalian harus menyiapkan 5 hal. Yang pertama, harus ada identifikasi. Nama objeknya apa, lokasinya di mana, kemudian gambaran umum objek tersebut. Yang kedua, kondisi fisik objek. Yang ketiga, bagian-bagian objek. Yang keempat, perincian berkaitan dengan objek. Dan yang kelima, berupa simpulan atau kesan umum dari objek. Kita lanjut ke 3. Kita mulai mencari data. Mencari data bisa dilakukan dengan mengamati. Mengamati itu bisa datang langsung ke tempatnya, bisa juga mencari buku berkaitan dengan teks deskripsi yang akan kita tulis. Misalnya museum, berarti kita datang ke museumnya atau mencari buku berkaitan dengan museum tersebut. Kemudian kita buat kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi itu berkaitan dengan nama, tempat, gambaran umum, ciri fisik, dan bagian-bagian yang ada dalam objek. Kemudian yang keempat, kita menata informasi menjadi teks deskripsi. Menata kalimat-kalimat yang sudah dibuat menjadi paragraf sesuai struktur teks deskripsi. Nah, jadi ketika menata informasi tersebut, ada kalimat yang sesuai untuk identifikasi, kita masukkan ke bagian identifikasi. Ada kalimat yang sesuai untuk deskripsi bagian, kita masukkan ke bagian deskripsi bagian. Dan kalimat yang sesuai untuk simpulan, kita masukkan ke bagian simpulan. Yang selanjutnya yaitu mendeskripsikan lebih rinci dengan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Tulis dan susun kalimat dengan variasi kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Jadi gunakan kalimat dengan berbagai variasi kata, misalnya dengan memilih sinonimnya. Jadi tidak melulu menggunakan kata indah, tapi digunakan kata yang lain untuk mewakili keindahan tempat tersebut. Dengan begitu, kita bisa mengajak pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar, dan merasakan apa yang kita sampaikan. Nah, kira-kira sudah bisa ya menyusun teks deskripsi dalam bentuk tulisan. Itu tadi langkah-langkah yang perlu kalian lakukan. Semoga bermanfaat apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.